Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang terhormat keluarga pewakaf Masjid Jami Al-Iman Kapling DKI Pondok Kelapa, yang terhormat Bapak Ketua DKM, Bapak Takmir Masjid, dan Bapak Jamdan selaku Ketua DKM beserta seluruh pengurus, Bapak RW, ini Bapak saya ini, tapi jarang ketemu, Bapak RW beserta Ibu, Bapak Muhid, ya, tetangga kita, yang terhormat Ustazah Haji Ice Nursidah, terima kasih atas undangannya. Baju Wahyu, Ibu RT, Ibu RW, Baju Endang, saya udah lama nggak ketemu. Udah berapa tahun nggak ketemu? Lama bener, udah gabung lagi. Yang terhormat seluruh tetangga, para undangan, hadirat jamaah, mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini menjadi silaturahim yang diberkahi oleh Allah. Langkah kaki kita yang kanan menjadi penghapus dosa, langkah kiri menjadi sebabnya diangkat derajat kita oleh Allah. Salawat salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Terima kasih kepada Ibu pengatur acara, terima kasih kepada panitia, juga terima kasih kepada seluruh jamaah. Tanpa kehadiran ibu-ibu, saya datang nggak bisa ngomong, karena kalau ngomong sendiri udah mulai. Maka makasih ibu-ibu udah mau hadir. Mohon maaf kalau ada acara di sini saya tidak pernah hadir. Kenapa nggak pernah hadir? Nggak usah dibacain dah. Ya kayak gitu deh, keluar terus. Oh ini bisa, karena emang udah disiapin 2 bulan lalu. Harusnya saya ke mana, ya udah mampir. Ini mampir nggak ke rumah? Kayaknya bisa mampir baru jam 10. Soalnya habis zuhur masih 2 lagi, mau pulang ke Cikoleang, ngurusin anak santri. Doain biar berkah. Barusan saya baru datang, Ustazah Haja Ice nitip amal melalui Pak Ustadz Haji Hamdan dari Al-Iman 1 juta rupiah untuk besok penutupan di An-Najah, mau santunin yatim 50 orang dan du'afet 70 orang yatimnya, du'afanya 50 orang. Makasih Pak Haji, mudah-mudahan barokah. Dan makasih juga kemarin udah beli karcis. Ustazah Haji Ice bawa 300, alhamdulillah selesai. Ibu Haji Surusnali dengan Bu Haji Elma Al-Muhajirin juga bantu 150. Alhamdulillah tahadus bin nikmah. Sebelum saya masuk materi, mumpung ketemu lengkap, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih yang tak terhingga. Rizki yang ibu titipkan kepada saya melalui Ustazah Haji Ice dan Bu Haji Rusnali sudah kita bagikan kepada anak yatim, beasiswa dan du'afa sebanyak 9.091 orang yang menghabiskan dana 1,7 miliar, dan ada untuk amal jariah untuk pembangunan di An-Najah 314 juta. Jadi semuanya ibu sodakoh 20.000, nilai sodakohnya 2 miliar
14 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kapok, jangan bosen. Kalau diajak sama siapapun ikut aja Bu. Sedekah miliaran nggak bakal bisa kita, tapi patungan bisa, dan itu yang akan menyelamatkan kita Bu. Baiklah ibu-ibu, hari ini kita sudah memasuki paruh terakhir bulan Rajab. Rajab ini Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun ada 12 ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan ahli tafsir sepakat, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang 1 terpisah itu Rajab. Rajab secara bahasa artinya takzim, agung. Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah dan bulan yang diagungkan oleh Allah. Di dalamnya ada peristiwa penting yang terjadi pada diri seorang Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Rajab syahrullah, bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri, Sya'ban bulannya Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan bulan umatku. 3 bulan berturut-turut penting. Di bulan Rajab banyakkan istighfar. Di bulan Sya'ban banyakkan baca sholawat. Di bulan Ramadan yang akan datang banyakkan tadarus dan tadabbur Al-Quran. Rajab banyak beristighfar. Tidak ada petunjuk langsung dari Nabi lafaz istighfarnya seperti apa. Yang berlaku di sebagian kecil masyarakat kita, kalimatnya Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu bukan dari Nabi tapi dari ulama. Kalau Allah perintahkan beristighfar bukan cuma di bulan Rajab, setiap saat baca istighfar. Nabi yang firu mata qaddama wa mata akhor, sudah diampuni dosanya yang lalu andai ada dan yang akan datang kalau terjadi. Tapi Nabi maksum, Nabi itu terpelihara dari salah dan dosa, tapi beliau tetap memberikan teladan kepada umatnya untuk beristighfar kepada Allah tiap hari tidak kurang dari 70 sampai 100. Setiap selesai sholat fardu 3. Kalimatnya pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita suka tambahin tuh, astagfirullahalazim, itu kita nambah. Kalau Rasul nyampainya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa baca istighfar? Manusia ini mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Apa itu istighfar? Istighfar itu kata yang diambil dari kalimat ghafara. Ghafara yaghfiru ghufranan wa maghfiratan. Artinya ghafara satara, menutup. Apa yang ditutup? Aib. Apa yang ditutup? Dosa. Sehingga ketika kita terus beristighfar, sebanyak apapun salah dan khilaf kita, insya Allah Allah hapus. Amin ya rabbal alamin. Istighfar terus, istighfar terus, istighfar terus. Maunya yang agak panjang istighfarnya, dan hadisnya sahih.
Sekarang orang selalu nanyanya, hadisnya sahih nggak tuh? Ada nggak hadisnya tuh? Kalau nggak ada bid'ah? Enggak lah, siap nggak ada tuh bid'ah, enggak. Insya Allah enggak. Tapi kalau pengen hadisnya yang sahih, istighfarnya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kalau bisa pagi satu, sore satu, bulan apa aja, pokoknya sepanjang hari paling tidak dua kali. Apa manfaatnya? Kata Rasul dalam hadis yang artinya, siapa yang membaca sayyidul istighfar pagi hari, kemudian sore wafat, dakhalal jannah. Dalam kalimat yang lain lagi, kana maghfuran lahu. Orang itu wafat dalam ampunan Allah. Baca sore hari, meninggal di pagi hari, kana maghfuran lahu. Dia dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajibkan diri kita untuk selalu minta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Ada dalam pernyataan satu hadis, kalaulah semua manusia ini sudah tidak berdosa, semuanya sudah tobat, tidak ada lagi yang berdosa, maka Allah habiskan orang-orang yang tidak berdosa. Allah ciptakan lagi orang yang akan melanggar aturan sehingga dosa, supaya Allah bisa mengampuni. Jadi Allah siapkan untuk memberikan ampunan sebanyak-banyaknya kepada ciptaannya yang mulia, namanya manusia. Allah siapkan dengan 3 nama dalam Asmaul Husna, dalam memaafkan. Satu, Al-Afuwu, pemaaf. Yang kedua, Al-Ghafaru, pengampun. Yang ketiga, Al-Ghafuru, yang banyak ampunannya. Yang jadi masalah, tinggal kitanya yang jadi manusia. Mau nggak ngaku salah? Mau nggak merasa bahwa kita berlumuran dosa? Bisa enggak kita bersikap tawadhu di hadapan Allah? Memang saya banyak salah, banyak dosa, sehingga dengan sukarela terucap kalimat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, itu untuk salah antar makhluk dengan kholik bisa dihapus dengan istighfar. Tapi salah sama tetangga harus minta maaf. Salah sama suami minta maaf. Salah sama siapapun nggak bisa dihapus dengan istighfar. Yang paling gampang kalau salah sama orang, ikut perkumpulan, ikut komunitas berkelompok, ketemu salaman. Nggak usah dikasih tahu salahnya apa, salaman aja. Orangnya agak kepo dan rewel. Tumben lu salaman duluan sama gue. Kan kepo tuh. Emang salah apa? Bukan harus salah, emang harus salaman. Enggak biasanya saya mulu mengulurkan tangan. Kok tumben? Iya, enggak, maaf. Jangan bilang gini, iya kemarin saya habis. Nggak ada keharusan untuk ngasih tahu salah apa. Nggak ada keharusan untuk ngaku bikin salah, nggak ada. Begitu bijaksananya Allah. Udah, ya takiyani, ketemu aja dia berdua. Ya tasawfahani, kemudian salaman dia berdua. Gugur dosanya seperti gugurnya daun kering dari tangkainya. Jadi kalau ada salah sama siapapun, ketemu salaman, selesai. Ya Bu, sama dengan ibu dapat duit dari orang, ini orang pelit banget,
nggak pernah ngasih, tapi tiba-tiba ngasih duit banyak. Dari mana nih duit? Nggak usah ditanya Bu, nggak usah ditanya, husnuzon aja, kasih duit halal, makasih, udah. Jangan curiga, jangan apa nih? Pinjol, jangan-jangan judol, kan pinjol sama judol lagi trendy tuh. Tuh, nggak usah nyari sumbernya, nggak usah nanya dari mana, husnuzon aja pasti dia lagi dapat rezeki dan ketiban rezeki sehingga dia berbagi. Bilang jazakumullah khairan jaza, karena kalau dibalas nggak bisa nih, kegedean nih. Kata Rasul, cukup kamu doain biar Allah kasih balas. Jadi ketika dapat apapun dari orang, jangan mau tahu dari mana, terima dengan husnuzon, berbaik sangka, dan doakan dia biar dibalas oleh Allah. Tidak ada persyaratan minta maaf, ngasih tahu salahnya, cukup salaman, rontok dosanya. Amin. Ya, dan kita juga nggak boleh nanya, udah yang penting salaman, ya udah sama-sama maafin. Makanya pertemuan kayak gini nih gampang, salaman rontok, besok pikir lagi bandel. Terusin wow, istighfar. Istighfar adalah kalimat tobat. Memohon ampun adalah kalimat pengakuan atas salah dan keliru, tapi bukan sengaja diulang. Kalau bisa stop, supaya ketika mendadak malaikat Israel manggil kita, kita sudah tidak punya beban kepada siapapun sehingga pulang dengan selamat. Sekarang nih teman kita Bu Haji Kus sudah nggak ada, Bu Haji Sumarsi Junaidi udah nggak ada, udah dua tuh yang doyan ngaji nggak ada. Udah banyak. Kemarin jamaah kita Ustazah Maswati Pondok Kopi juga meninggal, Ustazah Haji Fatimah Depok juga meninggal. Orang Anaja yang meninggal udah 486. Saya kan tiap meninggal saya tulis Bu, tulis asal meninggal tulis, ada bukunya. Buat apaan? Untuk pelajaran bagi kita. Tuh teman kita udah pulang tuh, kita udah siap apa belum? Ini karena Bu Haji Kus sudah meninggal, nggak ada lagi pengumuman nih. Tapi nggak ngefek juga tuh, biar nggak diumumin, datang aja. Beliau mau udah enak Bu, yang meninggal duluan enak, udah diurusin, meninggalnya dalam iman. Kalau kita masih berharap-harap cemas nih, berharap-harap cemas, ya Allah jangan sampai saya meninggal dalam dosa, jangan saya meninggal dalam maksiat, pengen meninggal lagi zikir, pengen meninggal lagi berbuat baik, minta, masih berharap Bu. Tapi teman kita yang udah duluan, dia udah selamat ya, husnul khotimah. Tapi pelajaran bagi kita, Rajab syahrullah, bulannya Allah. Ulama sepakat bulan Rajab ini bulan untuk menanam kebaikan-kebaikan, mulai dengan pengakuan dosa melalui kalimat istighfar. Apa manfaat dari istighfar? Kata Rasul dalam salah satu hadis, man lazimal istighfar yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang membiasakan beristighfar kepada Allah, mengaku salah dan dosa kepada Allah, minta ampunan dari Allah yang Maha Pengampun, dua keuntungan yang dia peroleh. Yang pertama, yaj'al lahu makhraja, hidupnya tidak pernah ketemu jalan buntu, selalu ada solusi, selalu punya jalan keluar, sehingga hidupnya tidak menderita. Yang kedua, efek dari istighfar, manfaat dari istighfar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kirim kepada orang itu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal
Jadi kalau kita rajin baca istighfar, keuntungannya bukan untuk Allah atau untuk kita. Untuk kita. Ketika tidak istighfar, kerugiannya untuk Allah atau untuk kita. Jadi ketika kita beristighfar, yang untung kita. Ketika kita nggak pernah mau perhatian dengan sikap kita seakan-akan nggak pernah salah, nggak beristighfar, Allah nggak rugi. Allah nggak pernah rugi. Jadi kita baik, Allah nggak untung. Kita jahat, Allah nggak rugi. Kita beristighfar tanpa batas, tidak menambah kemuliaan Allah karena Allah sudah maha mulia, sifatnya absolut, tidak membutuhkan tambahan dari makhluknya. Dan ketika kita banyak dosa, tidak ngaku, tidak istighfar, Allah tidak akan rugi karena Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Jadi harus kita camkan itu, Ibu. Yang membutuhkan ampunan kita, yang membutuhkan kasih sayang kita, Allah hanya menunggu. Sehingga kata Allah dalam hadis qudsi yang artinya, kalau ada hamba datang kepadaku membawa dosa sebanyak isi bumi, maka ampunanku melebihi banyaknya isi bumi. Kalau ada hamba datang kepadaku membawa dosa sebanyak isi langit, yakinlah ampunanku melebihi banyaknya isi langit. Dan kalau ada seorang hamba yang datang kepadaku membawa dosa sebanyak isi langit dan bumi, ampunanku jauh lebih luas dari isi langit dan bumi. Maksudnya apa? Jangan putus asa ketika kita kepleset, cepat urut. Jangan putus asa ketika kita melanggar aturan, yang sengaja atau tidak, cepat ngaku, minta maaf sama Allah dengan berjanji, saya tidak akan mengulangi. Akur, Bu, kira-kira gampang apa susah? Gampang kalau mau. Yang susah kalau kagak mau. Gampang, Allah sih maha pemaaf. Jangan digampangin. Ntar abis tobat bikin aja. Enggak, siapa tahu lagi maksiat mati. Jadi siap-siap aja. Dia datangnya mendadak. Jangan bilang, saya nggak punya dosa, sekali-kali bikin dosa. Waduh, keren amat. Padahal al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Ustazah sih nggak salah. Saya banyak banget salahnya, Bu. Dari pagi saya udah berapa tempat ngomong. Setiap ngomong ada aja yang kespleset, ada yang keseleo, tanpa terasa, ada yang kena tersinggung. Salah saya. Maka saya kalau pulang ke rumah udah selesai sholat, beristighfar, ya Allah ampuni saya. Berapa tempat saya datang, berapa kali saya bicara, pasti ada sesuatu yang engkau tidak senang, orang lain juga tidak senang. Mohon ampun ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan saya seperti engkau. Terima kasih ya Allah, saya bisa keburu dengan undangan yang diundang dan orang mau ngedengerin saya. Makasih, itu sebagai rahmat bagi saya. Sujud syukur. Makasih sama Allah. Tiap hari harus. Kerjaan saya ngomong, Bu. Kerjaan di mana aja ngomong. Kalau nggak ngomong dia bingung. Tumben Ustazah datang, emang diundang. Panitia bingung, lah Ustazah datang, mana kagak ada persiapan. Lah siapa yang minta disiapin, orang mau jadi jamaah. Ngaku salah, ngaku lemah, tapi bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Kalau ngaku lemah di hadapan orang, ditindas kita, Bu. Ngaku lemah di hadapan Allah, ngaku hina di hadapan Allah, ngaku kurang di hadapan Allah, sebagai bahan muhasabah, supaya kita meningkatkan kualitas hidup kita. Maka efek dari istighfar tadi, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan solusi dalam setiap urusan. Allah kirim rizki ketika dibutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Sya'ban syahri,
Sya'ban itu bulanku, kata Rasul. Karena Sya'ban bulannya Nabi, maka ulama sepakat muliakan Sya'ban ini dengan banyak menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat. Sholawat yang mana yang dimaksud? Sholawat Muhammadiyah dan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Muhammadiyah dan Ibrahimiyah ini salah satu bacaan rukun sholat dalam sholat wajib atau sholat sunnah ketika tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholat Muhammadiyah. Kalau mau sempurna pakai yang sunnah. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu namanya akmalus sholawat, sholawat yang paling sempurna. Dan sholawat itu yang akan menjadikan kita dikenali dan diakui oleh Rasul ketika hari kiamat yang akan datang. Ketika tidak ada lagi yang perhatian dengan kita, ketika tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, sholawat itu menyebabkan Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya penting baca sholawat. Tapi sholawat yang tadi itu sholawat akmalus sholawat, bukan sholawat busro, bukan sholawat Jibril, bukan sholawat kamilah, bukan sholawat munjiat, tapi sholawatnya akmalus sholawat yang wajib dibaca dalam sholat. Ketika ibu dengar nama Nabi, diam, tidak ada kontak, tidak ada jawaban, maka kita dikategorikan bakhil menurut Rasul. Jadi biasakan setiap mendengar kalimat Nabi Muhammad, ada kalimat yang Sallallahu Alaihi Wasallam boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi boleh, atau hanya di hati ada kontak. Itu jadi tabungan. Kapan baca sholawat? Yang wajib dalam sholat tasyahud akhir. Khotib dalam khutbahnya wajib baca sholawat. Lagi baca doa, buka tutup baca sholawat. Tanpa ada sholawat ketika berdoa, hijab Allah tidak akan tembus. Sholawat ketika mau duduk dan bangun dari duduk. Tadi ibu waktu duduk baca sholawat enggak? Enggak, bismillah doang. Baca sholawat. Baca sholawat mau duduk dan bangun duduk. Salah satu manfaatnya apa? Orang tidak mau menggunjing tentang kita. Pagar untuk tidak digunjing orang. Orang mau ngomongin, nggak jadi nggak enak. Orang baik gua omongin. Pagernya udah asal. Baca sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru duduk. Bangun lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita nggak digunjing orang. Mau diomongin, orang segan ngomonginnya. Ada yang diajak. Kita baru datang, orang udah boleh nyolek. Kenapa dia? Enggak, orang segitu baiknya lo masih ngomongin aja. Iseng banget, nggak bisa. Kan nggak enak diomongin orang, Bu. Kita lewat diomongin enak gak? Udah, supaya dia nggak ngomongin, salawatin aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapain tuh dia ngelawatin lo? Kapan lagi baca sholawat? Menjelang tidur baca sholawat. Satu-satunya perintah Allah kepada makhluknya, khususnya orang beriman, suruh bersolawat. Allah sendiri bersolawat, Bu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Nabi berupa rahmat. Malaikat bersalawat kepada Nabi berupa maghfirah. Umat Islam bersalawat kepada Nabi berupa doa atau permohonan. Jadi salawat itu penting, tanda bukti cinta yang amat sangat dalam dari seorang makhluk yang hina kepada makhluk yang maha mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya dari salawat itu? Kata beliau dalam hadis yang sahih, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat, mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sya'ban, Ramadan. Ini setengah jam apa 3/4 jam? 1 jam. Kalau 1 jam saya pulang duluan, ibu duduk ya. Ini udah setengah jam soalnya. Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulan umat Nabi. Kalau di bulan Rajab banyak minta ampun dengan kalimat istighfar. Di bulan Sya'ban banyak baca sholawat menyebut nama Nabi. Di bulan Ramadan banyak tilawatil Quran. Kalau Rajab diumpamakan bulan untuk menanam, maka Sya'ban bulan untuk menyiram. Ramadan bulan untuk panen raya. Di bulan Ramadan turun Al-Quran yang pertama, kita disunnahkan membaca ayat suci Al-Quran. Kalau perlu bukan cuma dibaca tapi ditadabburi, direnungkan isinya. Paling enggak tadarus Al-Qur'annya mulai perhatikan. Al-Qur'an ini ada 30 juz. Juz pertama dibuka dengan apa ya? Oh, dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Juz kedua saya puluh sufaha, awal kalimatnya. Juz ketiga tilkar rusul. Juz keempat lan tanalul birra hatta tunfiqu. Juz kelima wal muhsonat. Juz keenam la yuhibbullahu jahra. Juz ketujuh wa idza sami'u. Juz ke-8 walau annana. Sampai juz 28 qad sami Allah. Juz 29 tabarak. Juz 30 amma yatasaalun anin nabail azim, dan seterusnya sampai kul a'udzu birabbin nas. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, kalau hatam Al-Quran beliau panggil keluarganya, kerabatnya untuk berkumpul di satu tempat untuk mengaminkan doa khatmul Quran. Kenapa begitu penting kumpul? Karena ketika khatmul Quran dibaca, Allah kirim ke tempat itu 60.000 malaikat untuk memintakan ampun pada Allah dan menyaksikan doa khatmul Quran. Jadi hatamkan Quran besok, baca dari awal sampai akhir. Kalau udah lancar, kalau belum lancar dapat 1 juz juga nggak apa-apa. Yang penting dibaca Quran. Quran itu kalau dibaca, Bu, turun rahmat. Quran kalau dibaca hati jadi lapang. Quran kalau dibaca obat hati jadi sembuh, yang tadinya hasad jadi ikhlas. Quran kalau dibaca lidahnya jadi fasih. Quran kalau dibaca otaknya jadi cerdas. Makanya anak-anak kita kalau belajar, masih belajar, usia belajar, dia udah bisa baca Quran, sebelum tidur suruh ngambil wudhu, suruh baca surah Sajadah, biar ilmunya manfaat. Saya anak santri di pesantren, wajib tuh sebelum tidur baca surah Sajadah, baca surah Al-Muluk. Khawatir ini tidur terakhir,
Kalau dia udah baca surah Mulk, ini tidur terakhir, mudah-mudahan amin amin azabil qabri, aman dari sisa kubur. Baca surah Sajadah biar ilmu yang dicari manfaat. Karena kalau ilmu nggak manfaat, udah pinter korupsi. Itu ilmu nggak manfaat tuh. Doktor, profesor, pas jadi pejabat korupsi. Nauzubillah. Ilmu yang nggak manfaat ini bikin maksiat. Pinter komputer jadi hacker. Punya orang dihapus. Itu pinter nggak berkah itu, Bu. Kalau pinter berkah, tambah pinter, tambah tawadhu, tambah jujur. Makanya kita doain yang pinter-pinter kemudian nggak jujur, kita doain deh biar insaf. Nih presidennya lagi beneran nih. Lagi alhamdulillah. Saya bilang kita doain lah, jangan sampai dia meninggal sampai selesai. Saya ngomong begini, Pak RW kagak boleh Mas Syarif. Ngapain sih mama ngomong gitu? Enggak, kita punya keperluan presiden sampai selesai. Kenapa? Ya pas selesai dah, sampai selesai 5 tahun. Mau naik deh tuh wakil ntar belakangan. Sekarang gitu. Saya nggak boleh Mas Syarif ngomong ginian. Tapi saya emang kayak gitu, ngomongin aja. Ngedoain panjang umur emang apa? Pak Prabowo juga kalau saya doain mungkin dia terima kasih, cuma dia nggak kenal saya. Saya suka ngedoain, Bu. Padahal saya milihnya Anies kemarin. Terus sekarang Prabowo. Kita doain juga deh. Doain dia biar benar kerjanya, biar jujur, biar sehat, biar panjang umur. Kenapa? Bagaimanapun dia pimpinan kita, Bu. Kita harus sami'na wa atokna demi kemaslahatan bangsa kita. Jadi siapapun yang udah dipilih, sebetulnya kalau saya mah presiden nggak punya, gubernur nggak punya. Kemarin milih Anies, dan dapat Prabowo. Ya kan gitu. Waktu gubernur saya pilih RK yang menang Pramono. Coba dah, punya nggak kita? Kagak punya. Untung baik dia, kagak diusir kita. Ya deh Pak, saya doain aja sekarang Pak. Ini juga yang mau dilantik kita pilihnya yang aku, ya dapat dia. Saya mah nggak ASEAN dari dulu. Waktu Prabowo sama Jokowi, saya pilih Prabowo, yang dapat Jokowi. Ya Allah, bagian Prabowo lawan Anies, saya pilih Anies, yang dapat Prabowo. Beneran deh, kagak ASEAN. Tapi kalau udah jadi, sami'na wa atokna, selama dia masih ada di jalur yang benar, kita wajib dukung, kita wajib doain demi kepentingan kita. Dia nggak kenal kita, biarin nggak kenal. Orang gede masa kenal orang kecil, nggak usah, kita doain aja pahalanya gede. Ya Bu, jadi besok kalau Pak Pramono kesini, Bu kemarin nusuk siapa? Apa aja, nggak nusuk saya enggak. Kenapa? Ya kan pilihan, tapi nggak diusir kita. Insya, udah terusin ah. Sampai mana ya? Ramadan syahrul ummati. Ramadan bulannya umat Islam. Ibu bayangin Bu, kenapa Nabi baca doa dari awal Rajab? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa Rasulullah. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami fi Rajaba, di bulan Rajab, biar bisa istighfar, biar berkah. Berkah itu dawamun nikmah, selalu dalam nikmat. Ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikannya. Kemudian minta berkah juga di bulan Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban minta berkah? Biar bisa ganti buku di malam nisfu Sya'ban. Ganti buku yang lama dengan yang baru, tutup dengan istighfar, buka dengan bismillah, sehingga sisa umur kita husnul khotimah. Mau sampai ke bulan Ramadan, ada apa di Ramadan? Ada Lailatul Qadar, ada yang dilipat gandakan pahala kita. Kalau hari ini kita mengerjakan satu kebaikan, balasannya 10 yang pasti. Tapi Ramadan besok kita mengadakan satu kebaikan langsung 70 marrah, 70 kali lipat.
baca alif lam mim, kan 3 huruf. Bacanya sekarang dapat 30 kebaikan. Besok bacanya di bulan Ramadan alif lam mim 240 kebaikan. Keren nggak? Ngasih kolak 1 mangkok, pahalanya 70 mangkok. Saya nggak pernah ngasih kolak sama tetangga nih. Saya nggak pernah ngasih kolak nih kiri kanan. Oh iya, kenapa? Saya di pesantren, Bu. Tapi kalau Pak Hamdan ngasih edaran, saya suruh ngasih buka, saya kirim, Pak. Tapi edarannya kasih. Tapi bukan kolak, ya apa aja lah. Keren banget tuh, Bu, kalau kita bisa ngasih buka orang puasa, kita dapat pahala seperti orang itu. Berlomba-lomba di Mekah itu ngasih buka berlomba-lomba, Bu. Kalau kita umrah bulan Ramadan, ini berhadapan nih, kita duduk di depan tuh ada macam-macam makanan, dan itu dari kerajaan sedekah. Orang kaya sedekah lagi. Kenapa? Bulan Ramadan ini bulan istimewa, Syahrul Hasad, bulan panen raya. Kalau bisa diprogram selama Ramadan berapa kali sih sedekah nih? Oh, minggu pertama sedekah sekian, minggu kedua sedekah sekian, minggu sampai keempat. Jangan luput. Jangan cuman hari Jumat berkah. Kalau umurnya Selasa gimana? Sedekah nungguin Jumat, meninggal Selasa, belum sampai. Kalau bisa sih jangan dipilih-pilih. Setiap ada kesempatan berbagi, berbagi. Apalagi di bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj, tantangan ilmu pengetahuan dan iman, hasilnya adalah sholat 5 waktu. Di bulan Sya'ban adanya nisfu Sya'ban, tapi tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Tidak ada syariat dalil yang sahih sholat nisfu Sya'ban. Tidak ada perintah puasa di hari nisfu Sya'ban. Nggak ada. Kalau mau puasa Yaumul Bid tiap bulan 13, 14, 15. Nggak ada syariat yang memerintahkan puasa sunat di bulan Rajab tanggal 27. Nggak ada. Tanggal 1, 2, 3 enggak. Puasa aja Senin Kamis dan Yaumul Bid itu hadisnya sahih bulan apapun. Kemudian nanti di bulan Ramadan ada nuzulul Quran, ada dilipat gandakan pahala, ada malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita minta kepada Allah diberikan kekuatan untuk menghidupkan Ramadan dengan tilawah, menghidupkan Sya'ban dengan sholawat, menghidupkan Rajab dengan beristighfar, sehingga kita termasuk hambanya yang terpilih. Ketika pulang kepada Allah, Allah sudah berikan ampunan kepada kita. Datang hari kiamat huru hara, Nabi sudah siap untuk membela kita. Al-Quran sudah siap memberi syafaat kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu ada yang nanya nggak? Mudah-mudahan ibu-ibu manfaat. Kalau ada yang nanya silakan tanya. Saya kasih waktu 10 menit, jadi jam 10, jam 11 kurang 10. Ini kan udah jam 10 lewat 40 ya. Ya 10 menit boleh menanya-nanya. Ayo ibu silakan. Waalaikumsalam. Ya. Emang pasti uang haram yang dikasih kita. Siapa tahu dia bisa dapat warisan dari kampung. Kalau kita tahu, ibu ya boleh PRW. Selamat, makasih ya, pakai ditongkrongin. Ini kehormatan bagi saya, ditongkrongin sama orang tua. Alhamdulillah. Kalau kita tahu sih sebaiknya nggak diterima. Kalau jelas-jelas tahu ya. Tapi kalau untuk mencari tahu, kok kenapa dia ngasih saya, itu nggak perlu. Tapi kalau tahu emang kemarin dapat judul dia 1 M gitu. Sehingga dibagi-bagi ininya tetangganya, kita nggak terima aja. Kita kasih orang lagi, nanti beruntun dosanya tuh.
nanti jadi MLM, multi level. Kalau emang kita jelas-jelas kita tahu emang hasil itu, sebaiknya kita tidak terima dengan cara, aduh maaf ya Pak, makasih. Emang kenapa sih Bu? Udah makasih ya Pak. Lagi dia tersinggung, masih saudara dengan kita. Ngapa sih dia pakai cara yang haram ya? Nah, kalau dia masih saudara dengan kita, sambil nasehatin, aduh maaf ya, tante nggak bisa nerima. Emang kenapa tante? Kamu dapat judol kemarin, kan haram. Jangan lagi ya, nggak boleh, itu dosa besar. Jadi tante nggak mau terlibat, ngomong aja pelan-pelan, sambil nasehatin. Kalau emang masih keluarga, mudah-mudahan cuma satu keluarganya kayak gitu, kemudian insaf, ya. Itu penyakit masyarakat Bu, judol itu penyakit masyarakat, zina penyakit masyarakat dari dulu. Harus kita punya filter, harus kita punya rem supaya nggak terlibat. Jadi kalau memang tahu jelas-jelas itu, sebaiknya ditolak dengan bahasa yang baik. Kalau nggak bisa nolak karena orangnya tersinggung, ya terpaksa diterima, nggak tahu dikasih kemana. Allahu a'lam. Karena itu air comberan, dikasih kemana aja masih najis aja tuh. Masih najis aja, nggak jadi halal ya. Dapat judi, dibikin masjid, tetap aja nggak jadi suci duitnya, tetap aja haram. Gimana masjidnya? Sah-sah aja masjid, orang jadi bangun, pakai aja sholat. Tapi bagi dia nggak dapat apa-apa. Ya, ada lagi yang nanya nggak? Nggak ada. Nggak ada nih. Jadi kesimpulannya, Rajab artinya takzim. Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah. Di dalamnya ada peristiwa Isra Mi'raj yang menghasilkan sholat wajib 5 waktu bagi setiap muslim yang mukallaf. Bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban, pergantian buku yang lama dengan yang baru. Tidak ada perintah sholat sunnahnya yang khusus, tidak ada perintah puasa sunnahnya yang khusus. Bulan Ramadan, bulan puasa, bulan tilawah, di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua itu adalah kemuliaan bagi umat Islam, bagi yang bisa melaksanakannya dengan baik, diisi dengan hal-hal yang positif, yang manfaat untuk dirinya, manfaat kepada orang lain, dan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga mudah-mudahan bulan-bulan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk selalu berdekatan dengan Allah dan mencari ridho Allah sampai kita menghembuskan napas terakhir. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ibu-ibu kalau ada salah keliru. Terima kasih atas kehadirannya dan mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Dari sekian banyak kalimat yang saya ucapkan, mudah-mudahan ada yang nyangkut dibawa pulang dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon ridho. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Oh, sekarang doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi azmin bi khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Ghaffar ighfir lana dzunubana, ya Sattar ustur auratina, ya Wahhab hab lana dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang Engkau kepada kami. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur dalam nikmat, hamba yang bisa menerima takdir apapun dari Engkau dan berikan kesabaran. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak kami, nenek kakek kami, guru-guru kami, teman-teman kami yang sudah
duluan Engkau panggil, jadikan mereka raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah sisa umur kami husnul khotimah. Jadikanlah anak keturunan kami muqimas sholah. Jadikanlah anak keturunan kami pencinta-pencinta Al-Quran dan mengamalkannya. Jadikanlah hidup kami bermanfaat bagi sesama. Limpahkan kepada kami rizki sehingga bisa berbagi dengan yang lain. Redailah semua gerak langkah kami. Maafkanlah kesalahan dan kehilapan kami. Engkaulah Maha Pengampun. Engkaulah yang Maha menutupi semua aurat-aurat kami. Takdirkan kami menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat dan husnul khotimah. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.